Selamat siang, Romo, Ketua Staf Negeri Pontianak dan peserta sekalian. Selamat datang dalam workshop pengembangan Prodi Baru Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Yang terhormat narasumber kami, Pastor William dan Pastor Denny. Yang terhormat Pembimas Katolik Provinsi Kalbar. Yang terhormat seluruh peserta kegiatan. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk Pak Ketua dan Romo. Sini, pas di bottom leher. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Laporan dari Ketua Panitia. Kepada para peserta, silakan duduk kembali. Baru suruh berdiri dengarnya. Orang pindah saya tersinggung. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Baju Ramin Kasaruga, Basengat Gaju Bata. Harus. Shalom. Salam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Staf Negeri Pontianak, para Wakil Ketua, yang kita hormati para narasumber, yang kita hormati Ketua Senat, para Romo, Bapak Ibu dosen yang saya banggakan.
Pertama-tama tentu kita mengucapkan rasa syukur yang berlimpah karena kita boleh bertemu di tempat ini dengan tujuan yang sangat mulia, yaitu kita berusaha menyelesaikan pembukaan prodi baru. Tentu ini sudah dimulai oleh tim, ada tim pastoral, ada tim pastoral counseling, ya. Kemudian ada tim Katekis. yang semula kita bentuk yaitu katektik, tapi dalam proses selanjutnya ada perkembangan selanjutnya, ada perubahan setelah kita berkomunikasi dengan Bimas Pusat, khususnya dengan Pak Direktur dan Kasubdit Pendidikan Tinggi. Maka kita putuskan untuk yang berikutnya adalah teologi. Teologi ini lebih diarahkan kepada teologi awam, yang outputnya nanti mudah-mudahan bisa menjadi pewarta, menjadi penyuluh di tengah-tengah masyarakat. Dalam proses kita mengerjakan 3 pembukaan prodi baru itu, saya sungguh bersyukur kepada kita semua karena walaupun saya desak-desak, mungkin ada yang seperti dikejar-kejar lalu agak ekstra, tapi itulah yang diminta oleh Pak Dirjen. Kita jalannya agak kencang sedikit, jadi bukan yang biasa begitu. Mengapa? Karena kita semua sudah tahu juga, kita akan beralih status, mudah-mudahan gerak langkah itu bisa menjadi terwujud nanti dari sekolah tinggi menjadi institut. Kalau itu tercapai, kalau itu terwujud dengan baik, tentu juga menjadi kebanggaan bagi kita semua yang berkarya di Kementerian Agama, khususnya di Setakat Negeri Pontianak. Memang untuk mewujudkan itu lagi-lagi kita perlu yang agak ekstra, kita dikejar-kejar, kita dalam banyak hal kena kesibukan itu dan ini, tapi kita masih bisa mengerjakan itu dengan karena membuat proposal untuk pembukaan prodi baru itu bukan hal yang mudah. Perlu pengorbanan, perlu tenaga, perlu waktu yang kita sediakan untuk mewujudkan itu. Itu semua saya yakin dengan kerjasama, dengan komunikasi kita, dengan konsultasi kita akan membawa hasil yang baik. Dan saya yakin juga suatu saat nanti kita akan menikmati hasilnya. Bukan hanya bagi lembaga, tetapi juga bagi kita yang berada di Setakat Negeri Pontianak, tetapi lebih jauh lagi bagi misi gereja itu yang kita emban di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, Bapak Ibu sekalian, tentu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah mengorbankan tenaga dan waktu. Tadi saya mengatakan seperti saya mengejar-ngejar Bapak Ibu untuk segera, tapi di sini saya ungkapkan karena ini bukan hanya permintaan dari pusat, tapi memang kita dikejar target begitu ya, target dari pusat. Salah satu misalnya besok itu harus sudah kita kirimkan kembali ke pusat. Jadi besok itu
Tapi saya yakin yang kita buat itu tentu tidak sempurna, masih ada beberapa yang kekurangan ini sambil berproses kita memperbaiki itu. Yang berikutnya, pentingnya kita melakukan kegiatan ini, pengembangan prodi baru ini, yang sudah kita buat, kita mencoba melihatnya kembali, mereviewnya kembali, mengevaluasinya kembali, lalu melakukan sebuah perbaikan yang bisa kita lakukan untuk yang lebih baik lagi. Yang berikutnya saya laporkan juga kepada Pak Ketua, jadi peserta yang hadir di sini itu 30 orang. 30 orang menurut absen itu hadir semua. Sudah hadir ya. 30. Kemudian kegiatan ini kita lakukan selama 3 hari. Tentu saya mengajak Bapak Ibu semua, karena kita dikhususkan di tempat ini, mari kita fokus, mari kita semua bisa memberikan pikiran dan tenaga untuk kebaikan bersama, terutama untuk kita diskusi, kita dialog, dan mudah-mudahan kita bisa membuat sebuah, ya katakanlah sebuah kesimpulan yang baik di proposal nanti. Ya. Lalu yang berikutnya tentu harapannya di tempat ini nanti saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini tempatnya bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena yang usia tua model saya, ada beberapa tadi Pastor senyum gitu ya, cukup jam 11, kalau jam tidur. Jadi untuk yang lain juga boleh gitu, supaya besok pagi kita bisa bangun dengan ya prima begitu ya. Boleh ya, kalaupun misalnya sampai jam 12, lewat dari itu nggak usah memaksakan diri, itu ganggu kesehatan. Ya saya harapkan supaya besok kita bisa berdiskusi, bisa ya. Lalu saya juga terima kasih kepada Anda semua, Bapak Ibu sekalian. Kalau memang boleh untuk ya kita semua, karena disediakan kamar, lalu makan minum tersedia, kecuali ada hal-hal yang lain itu boleh pulang ya, boleh pulang. Tapi besok supaya sesuai dengan jadwal itu kita bisa memaksimalkan kegiatan ini dengan baik. Hal yang lain, Bapak Ibu sekalian, tentu kalau kita agak malam sedikit mengerjakan perbaikan, atau ada dari teman-teman kita yang membutuhkan, memerlukan bantuan atau pertolongan dari kita, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita sukseskan bersama apa yang bisa kita berikan. Lalu kegiatan ini yang terakhir saya kira kita dibiayai oleh DIPA kita. Tentu hal ini dari kemurahan dan kebaikan bangsa dan negara kita, maka harus kita maksimalkan sebaik mungkin. Yang lain misalnya berkaitan dengan bimbingan skripsi, konsultasi dan segala macam yang di kampus untuk sementara waktu kita off-kan sampai hari Kamis supaya kita bisa fokus bekerja di tempat ini. Karena saya tahu pendampingan bimbingan kepada mahasiswa cukup banyak, jadi kita gunakan waktu selama 3 hari ini untuk bekerja di tempat ini secara bersama-sama, kita berikan sumbangan pikiran dan tenaga kita. Hal yang lain nanti
dengan penuh rasa hormat kepada Pak Sunarso untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tidak ada maksud untuk menyakiti Bapak Ibu sekalian, dan mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Baik, terima kasih Bapak Paket 1, Bapak Sutami. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Pak Ketua sekaligus membuka kegiatan ini. Kepada Bapak Sunarso kami persilahkan. Yang kami hormati narasumber kita, Romo Dr. Antonius Denny Firmanto, yang kami hormati para wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 3, yang kami hormati Pertimas dan wakil, kemudian Romo, Bapak Ibu dosen dan juga penyuluh agama Katolik. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Tentunya pertama-tama kita sangat bersyukur bahwa kegiatan workshop ini bisa terlaksana walaupun dengan tarik ulur ya. Jadi dari tanggalnya pertamanya hari Senin katanya, kemudian ditarik hari Selasa, kemudian kita tarik hari Senin, kemudian balik lagi ke hari Selasa ya. Tapi kita bersyukur bahwa kegiatan ini bisa kita laksanakan dan kita semua diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini. Seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya dengan tim, bahwa proses untuk bertransformasi menjadi dari sekolah tinggi menjadi institut ini memang program prioritas di Ditjen Bimas Katolik ya. Sehingga Ditjen Bimas Katolik ketika bertemu dengan Bapak Menteri hanya menyodorkan 4 program prioritas yang salah satunya adalah transformasi sekolah tinggi agama Katolik Negeri Pontianak menjadi institut ya. Jadi ini menunjukkan suatu keseriusan yang luar biasa dari Ditjen Bimas Katolik yang harus juga kita imbangi dengan keseriusan kita di sekolah tinggi agama Katolik Negeri Pontianak. Oleh karena itu pada hari ini kita mengadakan workshop yang tujuannya adalah untuk mereview dokumen akreditasi minimum untuk program studi, kemudian melakukan perbaikan dan melengkapi semua dokumen yang diperlukan sehingga dokumen kita ini nanti siap untuk diajukan ke asesor ya. Sekali lagi timeline-nya sangat strict ya. Saya katakan memang transformasi memang di mana-mana pun itu seringkali menyakitkan ya. Salah satu yang menyakitkan ini kita bekerja di bawah tekanan dari sisi waktu ya, karena waktunya memang sangat terbatas. Tapi saya berharap memang dengan komitmen kita semua bersama ini proses untuk transformasi itu bisa kita lakukan dengan baik. Karena memang keseriusan Bimas Katolik juga ditunjukkan dengan relaksasi terkait dengan aturan dari institut jadi dari sekolah menjadi institut, sehingga kita bisa fokus pada penambahan program studi baru ya. Nah ini menjadi fokusnya karena memang untuk yang jumlah prodi itu memang tidak bisa direlaksasi, tetap minimal 4 program studi untuk sarjana, tapi hal-hal yang lain sedang diusahakan di Bimas Katolik untuk bisa direlaksasi sehingga kesempatan kita untuk beralih menjadi institut seperti yang ditargetkan oleh Bapak Ditjen dan menjadi pejabat Bapak Ditjen dengan Menteri
itu sebelum Oktober 2024 ini bisa terwujud. Nah, dalam kaitan dengan itu tentunya saya minta kita nanti memang bisa bekerja keras dan bekerja cerdas ya, karena kita hanya punya waktu sebenarnya 2 hari, tetapi besok malam sepertinya kita ada ditagih untuk segera melengkapi kelengkapan itu di Google Drive yang disediakan. Dan pada tanggal 26 Februari yang akan datang akan ada rapat kerja nasional Bimas Katolik di Jakarta, dan pasti Bapak Dirjen akan menagih sejauh mana progres untuk persiapan kita untuk peralihan menjadi institut. Jadi kegiatan kita hari ini sangat krusial karena terkait dengan pemenuhan kelengkapan dokumen untuk pembukaan program studi baru ya. Saya kira tidak hanya kita yang berusaha ya, di pihak Dirjen Bimas Katolik juga sangat serius terkait dengan ini, dan setiap kali ada pertemuan di pusat, Bapak Dirjen memang selalu mengontrol ini, memonitor ini, meminta kemajuannya sampai di mana, sehingga saya berharap kita semua juga bisa betul-betul memiliki komitmen bersama ya untuk sama-sama melengkapi dokumen tersebut ya. Saya kira itu yang penting kita perhatikan, bahwa dan sekian banyak program apa yang harus kita kerjakan dalam perbaikan dokumen ini. Saya kira kita nanti bisa menitik beratkan fokus kerja kita kepada kalau di proposal itu bab 1 ya, yang terkait dengan kurikulum ya. Sehingga saya berharap nanti dengan pemaparan dari narasumber kita yang sudah memiliki track record yang panjang baik dari si akademis maupun secara praktis terkait dengan konsep pastoral maupun nanti terkait dengan teologi, kita berharap nanti kita cermati baik-baik apa nanti yang bisa kita ambil, apa yang kita bisa adopsi untuk memperbaiki profil lulusan maupun kelebihan program studi di bab 1 itu ya. Sehingga fokus kita di workshop ini sebenarnya lebih ke perbaikan mereview di bab 1 itu, sementara bab 2, bab 3 itu nanti mungkin bisa, kalau memang kita memiliki waktu yang cukup, nanti bisa kita lengkapi lagi. Tapi fokus utamanya menurut saya cermati baik-baik dari hasil pemaparan narasumber, nanti apa yang bisa kita angkat, apa yang bisa kita tarik menjadi keunggulan ataupun menjadi profil lulusan di bagian 1 yang terkait dengan kurikulum. Sehingga saya berharap nanti memang dengan workshop ini selain tadi mungkin nanti dibagi ya, siapa yang fokus untuk mengerjakan narasi satunya, nanti siapa yang diminta untuk melengkapi kelengkapan lain ya, seperti RPS dan segala macam, sehingga nanti kerja kita dalam waktu yang singkat ini bisa betul-betul efektif ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kesediaan kita semua, dan mari kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk bisa memperbaiki, mereview, memperbaiki dan melengkapi semua dokumen yang dibutuhkan untuk kelengkapan pembukaan program studi baru ini. Saya kira tidak ada yang tidak mungkin kalau kita semua bersepakat, berkomitmen dan memiliki tekad keras untuk bersama-sama mengerjakannya ini secara bersama-sama. Dengan memohon berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa, dengan ini workshop pengembangan program studi baru Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat sore.
Katarino, Bachelor Nika Sarja, Masyarakat Jembatan. Harus. Terima kasih kepada Bapak Kepala Staf Negeri Pontianak. Selanjutnya kami mohon kesediaan Romo Pras untuk memimpin kita dalam doa supaya apa yang kita kerjakan berjalan dengan baik. Mari Romo Pras dipersilakan. Mohon izin Bapak Ibu, mari kita workshop kita dengan doa. Saya akan memimpin dalam tata cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk segala rahmat berkat yang Kau berikan pada kami. Hingga pada sore hari ini kami dalam keadaan sehat. Kami pada sore hari ini dalam komunitas Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri akan melaksanakan workshop pengembangan prodi baru. Kami mohon rahmat berkat-Mu. Hadirlah bersama kami, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami, kuduskan akal budi kami agar kami dapat melakukan dan memberikan yang terbaik dalam kontribusi untuk pengembangan kampus kami. Kami mohon rahmat berkat-Mu, berilah kami hati yang bening, pikiran yang jernih, agar segala sumbang saran kami dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan civitas akademika di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri. Kami mohon rahmat berkat-Mu untuk narasumber kami agar memberikan yang terbaik, dan semoga kami semua mengambil bagian dengan penuh sukacita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan serta-Mu Dan bersama roh. berkat Allah yang Maha Kuasa dilimpahkan dalam hidup kita, tempat ini dan hati kita, serta akal budi kita diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Pras. Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk maju